Halo guys, balik lagi di channel Kalem Nonton. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sekeluarga sehat dan baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan series Donghua kemarin, yaitu Yinian Yongheng. Yang mana di part sebelumnya Bai Xiaojun telah berhasil memegang posisi pertama di ujian 10 tugu. Ternyata di luar tugu semua orang telah mengepungnya. Dan ya, kita langsung saja ke alur ceritanya. Xiaojun yang panik akhirnya mencoba mengelabui semua orang dengan panci kura-kuranya. Dan pada akhirnya Xiaojun pun berhasil lolos dan identitas kura-kura pun tidak terbongkar. Di sana Xiaojun melihat harta karun sekte yang ia dapat, yang mana isinya itu adalah sebuah pil roh yang bisa membantu untuk berkultivasi. Sialnya pilnya itu jatuh dan dimakan oleh seekor ayam. Beberapa bulan pun berlalu, kini kultivasi Xiaojun telah mencapai tingkat 4. Setiap malam, Xiaojun selalu mempelajari teknik dan jurus seperti yang diajarkan di kitabnya. Dan ternyata memang benar perkataan tetua pavilion kitab suci, yang mana ajaran di kitab yang Xiaojun pilih sangat sulit dikuasai, karena sangat menguras energi dan dapat membuat orang itu merasa kelaparan yang dahsyat. Di situ Xiaojun teringat dengan pilnya yang dimakan oleh ayam. Ia pun berniat akan melakukan balas dendam. Malam pun tiba. Di peternakan ayam ekor roh Gunung Xiangyun terlihat ada seseorang yang sepertinya sedang berusaha mengambil ayam di sana. Keesokan harinya, semua orang dari Gunung Xiangyun digemparkan dengan beredarnya berita pencurian besar-besaran ayam ekor roh milik Master Li. Karena hal itu sangat merugikan sebab ayam ekor roh sangat dibutuhkan di sekte. Zhou Xinqi akhirnya mengajak semua orang untuk bekerja sama memburu si pencuri ayam. Ia sampai menjanjikan siapapun yang berhasil menangkap pencuri ayam akan diberi leontin giok berharga miliknya. Sudah bisa kita tebak kalau pencuri ayam itu tidak lain adalah Xiaojun, tetapi ia berakting tidak tahu apa-apa. Karena melihat Xiaojun yang paling bersemangat untuk memburu si pencuri, Zhou Xinqi akhirnya menunjuk Xiaojun sebagai kapten tim pemburu pencuri. Di malam harinya, Zhou Xinqi pun memberikan leontin giok miliknya. Dengan akting konyolnya yang bagus, Xiaojun berhasil menipu semua orang dan membuat dirinya paling dipuji. Singkatnya, terlihat Xiaojun yang sedang mengubur tulang belulang ayam ekor roh yang ia curi. Ternyata tujuan Xiaojun mencuri ayam ekor roh adalah untuk dikonsumsi supaya memenuhi energinya agar tetap kuat berlatih. Tiba-tiba Xiaojun mendapat serangan dari orang misterius, yang ternyata orang itu adalah Master Li, sebab ia sudah tahu kalau Xiaojun adalah orang yang telah mencuri ayam ekor roh miliknya. Karena hal itu, Master Li pun memberi hukuman dengan melempar Xiaojun ke lembah 1000 ular. Di situ Master Li memberikan syarat agar Xiaojun bisa bebas, yang mana syarat itu adalah Xiaojun harus ikut kompetisi murid Xiaobi dan harus masuk ke peringkat 5. Kalau tidak, ia akan tinggal di lembah 1000 ular selamanya. Xiaojun pun berusaha berlatih keras sebelum kompetisi Xiaobi tiba. Singkat cerita, kompetisi Xiaobi pun tiba. Terlihat beberapa murid terpilih ikut berpartisipasi, salah satunya Aula Penegak Feng. Di situ juga terdapat murid yang terkenal cantik dan hebat. Ia bernama Du Lingfei. Para peserta diawasi oleh para master dan tetua sekte Gunung Xiangyun yang bernama Tetua Zhou. Lalu scene berpindah ke Xiaojun. Ia yang ingin kabur dari kompetisi Xiaobi pun akhirnya dipaksa oleh Master Li untuk ikut. Di situ Xiaojun juga berkenalan dengan Du Lingfei.
Di kompetisi pertama, Xiao Jun berhasil mengalahkan lawannya dengan wajan kura-kura. Peserta yang tidak terima pun menyuruh Xiao Jun untuk menyerahkan peralatan masaknya ke panitia kompetisi. Di kompetisi kedua, sialnya Xiao Jun mendapat undian melawan senior Feng. Xiao Jun pun amat ketakutan. Ia memohon kepada senior Feng supaya senior Feng mengalah. Senior Feng yang merasa malu pun akhirnya membiarkan Xiao Jun untuk melakukan serangan dulu. Sialnya Xiao Jun malah lengah. Alhasil ia pun langsung diserang oleh senior Feng. Di akhir pertarungan, Xiao Jun refleks mengeluarkan pemurnian roh tingkat 3 yang membuat ia memenangkan babak tersebut. Semua orang di sana pun dibuat tercengang karena jurus tersebut. Ternyata di babak selanjutnya, Xiao Jun akan berhadapan dengan Du Lingfei. Namun Du Lingfei sedikit marah karena tersinggung dengan perkataan Xiao Jun yang katanya ingin mengalah. Sore harinya, pertarungan Xiao Jun dan Du Lingfei pun dimulai. Terlihat Du Lingfei ini sangat hebat. Waktu Xiao Jun mau mengeluarkan jurusnya, ternyata pedang Du Lingfei berhasil mengenai dada Xiao Jun. Semua orang di sana pun bergegas untuk menolongnya. Ternyata pedang itu hanya mengenai armornya. Du Lingfei yang kehabisan energi pun akhirnya pingsan. Tetua Zhou pun mengumumkan kalau Xiao Jun yang memenangkan babak tersebut. Namun tiba-tiba Du Lingfei bangkit lagi dan menantang pertandingan ulang. Ia sampai-sampai menawarkan kepada Xiao Jun sebuah Lin Yun Xiang, yaitu pil yang bisa meningkatkan keefektifan tubuh. Du Lingfei menantang Xiao Jun untuk bertanding tanaman herbal, karena mereka berdua sama-sama penyuling pil di Gunung Xiangyun. Akhirnya pertandingan tanaman herbal pun dimulai. Mereka berdua diberi soal sebuah tanaman yang dicangkok dengan beberapa tanaman roh. Mereka ditugaskan untuk menyebutkan nama-nama tanaman yang ada di tanaman itu, dan yang bisa menjawab paling banyak maka akan memenangkan babak tersebut. Orang-orang pun mendukung Du Lingfei karena memang ia terkenal hebat dan tidak bisa diragukan lagi. Terlihat mereka berdua sangat serius meneliti tanaman tersebut. Lalu nggak lama Du Lingfei pun mulai memberikan jawabannya. Ia menemukan ada 8 jenis tanaman roh di tanaman cangkok tersebut. Bisa menjawab 8 sudah termasuk sangat bagus, karena tidak banyak orang yang bisa. Xiao Jun juga memberitahukan jawaban yang ia tahu. Orang-orang di sana pun dibuat terkejut, karena ternyata Xiao Jun bisa menyebutkan 67 jenis tanaman yang ada di tanaman cangkok tersebut, sedangkan Du Lingfei hanya menyebutkan 8 jenis. Tetua Zhou pun sangat memuji Master Li, karena muridnya itu memiliki bakat yang langka. Akhirnya Xiao Jun pun menang, dan ia menjadi peringkat pertama sekte luar di Gunung Xiangyun. Di rumah Xiao Jun, ia pun mencoba Li Yun Xiang, pemberian Du Lingfei yang ternyata sangat berguna untuk ia berkultivasi. Tiba-tiba Xiao Jun dikejutkan dengan kedatangan tamu, yang ternyata tamu tersebut adalah Su Baocai yang kini telah masuk sekte luar. Namun ternyata Su Baocai ini sudah berubah. Ia sangat menghormati Xiao Jun. Di situ Baocai meminta Xiao Jun untuk selalu berhati-hati dengan orang aula penegak hukum. Contohnya seperti senior Feng dan Chen Fei, karena menurut kabar Xiao Jun ini sedang diincar. Xiao Jun pun kini menjadi idola dan menjadi panutan semua orang di sekte. Tidak heran banyak orang yang mendatanginya. Di luar ternyata ada aula penegak Feng dan Chen Fei yang sedang mengawasi Xiao Jun. Ternyata senior Feng sedang mempersiapkan sebuah rencana. Kembali ke Xiao Jun, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan para aula penegak hukum.
yang ternyata Xiao Jun mendapat misi turun gunung bersama Du Linfei dan Senior Feng. 你留在路上吃。哇，小陈哥哥，就怕我们会牵挂你的。 Perjalanan mereka pun dimulai. 哎，我们是不是要御剑飞行过去啊？一般是不让新人走。这人深不可测。 Setelah beberapa saat, akhirnya mereka bertiga sampai di sebuah daerah bernama Tongtianhe, dan tempat tujuan mereka adalah pegunungan Laosing. Di malam harinya mereka bertiga melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. 小心！ Di tengah perjalanan mereka menemukan bangkai seekor kelinci yang kematiannya terlihat tidak normal. Dan tiba-tiba terlihat ada raksasa bernama Behemoth yang menghampiri mereka. Namun untungnya raksasa itu nggak lama kemudian pergi, dan mereka bertiga pun akhirnya selamat. Terlihat Senior Feng sepertinya sedang merencanakan sesuatu kepada Xiao Jun. Tiba-tiba mereka bertiga diserang oleh kawanan kelelawar berkepala dua. Alhasil mereka pun memutuskan untuk berpencar. Setelah berusaha keras, akhirnya mereka bisa lolos dari kawanan kelelawar itu. Namun berbeda dengan Xiao Jun yang ternyata kini entah berada di mana. Shin berganti ke Xiao Jun yang ternyata ia masih berlari menyelamatkan diri dari kejaran para kelelawar itu. Sialnya jalan yang ia pilih ternyata menuju ke sebuah jurang. Akankah Xiao Jun bisa selamat? Kita lanjut di part berikutnya ya guys. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Semoga terhibur dan tunggu video selanjutnya ya guys. Bye bye.